Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Al Munawir TV bersama saya Ahmad Mufid. Kali ini kita dalam program Santri Talk. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para khotimin Al Munawir tahun 2024. Bersama saya sudah ada partner saya dalam membawakan acara, Mas. Saya Imam Musadin. Nah, kali ini saya juga akan memperkenalkan para khotimin yang besok akan tampil dalam acara wisuda pada akhir Desember besok. Bersama saya sudah ada Mas Ayub dan Mas Rajif. Baik, kita langsung perkenalan dulu ya. Perkenalkan masing-masing dari bagaimana proses jenengan pertama datang ke Al Munawir, kemudian mungkin punya cita-cita khusus tentang menghafal Al-Quran dan sebagainya. Monggo Mas Rajif dulu. Kalau saya awal mula kesini itu memang dari keinginan pribadi. Jadi saya itu dulu di pondok saya yang dulu di Blora, kota Blora itu, saya di situ menjabat sebagai pengurus kegiatan pengajaran Al-Quran. Oh iya. Nah di situ saya mulai kayak apa ya, kayak oh benar maksudnya. Jadi selama 3 sampai 4 tahun itu saya berkecimpung di dunia Al-Quran, entah itu ngobrai anak-anak untuk setor Al-Quran, entah itu nerima setoran Al-Quran yang jusama itu udah mulai dari situ. Nah dari situ saya mulai tergugah bahwa untuk kayaknya ada kepengenan untuk bisa menghafal Quran gitu, dan akhirnya nyari-nyari pondok di sosmed lah, pertama di sosmed. Ada di Asy'ariyah, ada di Al Munawir, dan ternyata saya tanya bapak sama ibu, intinya ya di Jogja aja nggak apa-apa, intinya di Al Munawir gitu, di Kerapiak itu juga udah masyhur lah, di Kerapiak itu masyhur gitu. Akhirnya kesini. Dan saya kesini itu saya pertama di menginjak tanah Kerapiak itu saya sama teman-teman 4 orang. Saya masih ingat 4 orang itu pakai celana nggak jelas itu kan ya, biasa anak-anak zaman SMA itu. Masih SMA itu, Mas? Ya, masih SMA, lulus SMA, liburan SMA itu. Yeah. Terus masuk di, saya ingat itu di depan Komplek R itu, halaman masjid itu, pakai udah cosplay santri itu. Itu nyari pondok apa nyari jodoh itu? Nyari pondok. Pak Komplek R. nyari pondok. Terus saya tanya sama mbak-mbak di situ. Memang tanyanya mbak-mbak? Adanya mbak-mbak. Oh. Adanya. Kalau yang ada saya tanya yang lain. Padune. Akhirnya saya, Komplek Ribatul Quran itu mana mbak? Gitu. Akhirnya dikasih tahu ya di seberang jalan. Akhirnya saya masuk ke situ, tanya-tanya di situ, akhirnya daftar. Daftarnya di Ribat apa di Komplek R? Di Ribat. Oh, Ribat. Daftar di Ribat, setelah seminggu 2 minggu, terus akhirnya bapak ibu saya ajak ke Kerapiak dan sowan akhirnya. Tapi itu pesan-kesan pertama kali lihat Kerapiak gimana, Mas? Pesan-kesan pertama lihat Kerapiak, seneng. Kayak ini kayaknya pondok yang diimpikan seluruh umat Indonesia deh kayaknya ini. Luar biasa ya, Mas. Itu kesan pertama. Setelah dijalani ya memang luar biasa. Luar biasa. Oh ya, tadi kan jenengan sempat menyebut pondoknya di Blora. Ya. Itu pondok apa kalau boleh tahu? Itu pondok Al-Quran ada, formal ada, kitabnya juga ada gitu. Khazinatul Ulum boleh nyebut? Boleh. Ya. Khazinatul promosi barangkali teman-teman yang pengen mondok sana. Khazinatul Ulum itu yang ngasuh masih sampai sekarang pendiri dan sampai sekarang masih mengasuh itu Romo Kiai Haji Muharrar Ali. Itu juga muridnya Mbah Arwani Amin Kudus. Wakila itu termasuk murid yang murid kinasih Mbah Arwani Amin Kudus gitu. Di situ kan saya belum mulai menghafal Al-Quran itu di pondok dulu itu, soalnya masih sekolah. Nah, Mbak Yai itu kalau ada anak yang masih sekolah ataupun masih kuliah itu tidak boleh sambil menghafal Quran gitu. Akhirnya belum sampai, saya belum mulai menghafal Alif Lam Mim itu belum di situ belum. Awal ya di Kerapiak itu. Karena masih sekolah ya. Ya. Itu berarti Mas Rajif tahun berapa masuk ke Kerapiak, daftar ke Ribat itu? 2019. Tahun 2019. Nah itu saya masuk di situ setelah tes Swan Bayan Najib. Ini agak panjang apa?
Nggak apa-apa. Sampai Tes, itu ra 4 apa-apa. segmen nggak apa-apa. Tes, terus soal Mbak Najib, akhirnya ternyata Mbak Najib itu satu angkatan lah, bisa dibilang satu angkatan sama Mbak Haror pondok saya yang dulu itu. Oh. Pas ngajinya di Marwani. Oh gitu, sama Jadi, pengasuhnya. Ya, Oh, jadi iya. akhirnya tes, habis tes keterima, alhamdulillah di Ribet. Nah, masuk pertama kali di Ribet, saya belum kenal orang siapapun. Saya kenal satu orang, dua orang. Itu dua-duanya itu sudah pernah wisuda Al-Qur'an semua. Oh. Dan saya dari nol gitu. Nah, itu saya agak mulai minder di situ Minder, ya. gitu. Loh tadi katanya 4 orang datang ke Krapia. Yang Nah, 3 kemana itu? Nah, itu kan sebelum saya daftar. Oh, Sebelum tapi saya yang pas daftar dengan sendiri Ya, gitu. pas daftar saya Oh, sendiri. mereka pulang. Nah, udah pulang. Nikah sekarang memang. Kayaknya Kirain mereka belum nyangkut di komplek R. Oh, pulang ya mereka? pulang, ya? kayaknya Oh. pulang. Nah, itu. Agak minder di situ sih, agak minder. Wah, iso pura ya. Tapi ternyata Kena mental, sekarang kena mental. Ya. tapi sekarang bisa ternyata kan. Alhamdulillah. Ngeri-ngeri. Ya. Luar biasa ya Mas ya. Jadi minder tetap ada ya Mas ya? Tetap pertama itu lulusan yang Buul Quran remaja. Oh iya. Yang 2 orang itu. Saya masih ingat namanya, masih ingat orangnya dan masih sering kontaknya sama orangnya. Nah, di situ. Ya, jangan disebut ya nanti kesenangan orang. Siap. Ya, ini Oke. pengalaman dari Mas Rajif. Mas Rajif. Sekarang kita ke pengalaman Mas Ayub ya. Ya. Dari pertama jenengan datang ke sini itu gimana ceritanya? Terus sampai jenengan menghafal dan selesai. Jadi awalnya saya itu Mas, sebelum sebelum kesini itu kan saya mau cerita sebelumnya dulu ya Mas ya. Jadi saya itu kebetulan kan dulu mondok di Kediri, tempatnya Buya Hamid. Buya Hamid. Iya, namanya Pondok Maunasari. Kebetulan saya masuk itu tahun 2012 sampai tahun 2015. Terus habis itu saya kuliah ke UIN Malang, tapi belum selesai. Oh, Win Malang. Belum ya. selesai. Belum selesai karena ada kebetulan ayah saya nggak ada, terus saya paksa pulang ke rumah. Oh, ayah situ. Iya, ayah nggak ada, pulang. Terus habis itu 2 tahun di rumah. Iya. Dulu pas mondok di Kediri masih dapat 23 kalau nggak salah Mas. Iya. 23, terus habis itu ditinggal kuliah lah, tahu sendiri kalau kuliah gimana kesibukannya. Saya kebetulan ambil jurusan TI, Teknik Informatika. Oh iya. Terus saya di rumah ya agak bimbang gimana ya Mas ya, udah kuliah nggak lulus, maksudnya kayak nggak ada prestasi gitu loh buat dibanggain sama orang tua, itu apa gitu loh. Iya. Kayak merasa nggak berguna Iya. gitu ya. Dan dulu itu ngapalin Quran terus terang karena orang tua memang bukan dipaksa sebenarnya, tiba-tiba ditaruh di pondok Quran aja gitu aja. Saya nggak tahu mau ditaruh di pondok mana, terus tiba-tiba ditaruh di Kediri. Awalnya saya pengennya di Ploso, cuma kok pondoknya kayak bukan Ploso, itu kan lulus SMP. Iya. Terus habis itu ya udah di rumah kan 2 tahun. Ya, terus tahun 2022 baru dapat izin ibu, karena saya laki-laki sendiri toh Mas. Oh. Nah, dapat izin ibu, terus habis itu ya udah coba nerusin. Soalnya saya dulu pas mondok di Kediri itu pamitnya bukan pamit boyong, tapi pamit kuliah dulu, nanti balik lagi ke Kediri. Oh gitu. Nah, setelah itu kan saya tahu informasi Mbah Najib sudah nggak ada. Mbah Najib udah nggak ada. Terus habis itu saya cari informasi, ternyata Buya Krapia katanya. Krapia iya. Saya sowan ke Buya. Itu saya sama kakak sowan. Katanya Buya belum ada kepastian. Belum ada Antara kepastian. netep di Kediri atau netep di Krapia. Jogja. Terus habis itu saya sama mbak saya, enaknya gimana ini kak? Maksudnya mbak, ya di Krapia aja yang deket. Maksudnya kalau misalkan ada apa-apa sama keluarga nggak jauh-jauh lah. Kalau Kediri kan dari rumah saya Cilacap kan jauh. Iya. Terus akhirnya saya mondok di Krapia. Terus saya sowan itu sama Buya dikasih nasihat, yaudah nanti ikuti aja, maksudnya prosedur apa yang dibutuhkan ketika mendaftar, ikuti aja. Maksudnya kalau misalkan mau nerusin nggak bisa, nerusin setoran yang Oh, nggak lama bisa. itu nggak Harus- bisa, harus harus ulang dari ya? awal. Dan ternyata
Maksudnya sistemnya bagus banget di sini. Mulai ada terminalan, terus ada apa namanya? Ada apa? Kegiatan apa namanya? Halako. Itu bagus banget. Maksudnya bukan kok untuk membanding-bandingkan pondok saya yang sebelumnya dengan yang sekarang. Iya. Cuma Tapi sistem ini jenengan baru tahu di sini. iya, kebetulan baru tahu di sini, bagus. Saya suka. Ya itu sih Mas mungkin. Itu berarti Mas Ayub masuk ke Krapyak tahun berapa ya Mas? 2022. 2022. Artinya 1 tahun lebih ya? 1 tahun, iya lebih. Berarti termasuk satset ngebut ya Mas ya? Iya, soalnya dituntut umur juga sih Mas. Oh. Iya, ibu juga kasihan di rumah Jangan tanya sendirian. umur berapa ya. Iya, memang umur sensitif ya pemirsa. Baik teman-teman, untuk segmen pertama mungkin kita sampai di sini dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Al Munawir TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kang Syakir. Kali ini saya berada di depan Komplek Madrasah Hufat 1 yang merupakan salah satu komplek di Pondok Pesantren Al Munawir. Lokasinya berada di sebelah selatan Masjid Al Munawir. Tidak usah berlama-lama, langsung saja kita tanyakan info lengkapnya kepada Pak Haudi. Pak Haudi! Sekarang saya sudah berada di samping Lurah Komplek Madrasah Hufat 1. Boleh diperkenalkan namanya, Pak? Nama saya Muhammad Haudi Al-Ansori. Kebetulan saya diamanai menjadi Lurah Komplek Madrasah Hufat 1. Kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti kita sambil duduk-duduk saja. Oke, siap. Makasih Pak Haudi. Oke. Pak Haudi, bisa dijelaskan tentang profil singkat Komplek Madrasah Hufat 1? Untuk profil tentang Madrasah Hufat 1, kita mungkin memulainya dari sejarah singkat. Komplek ini tidak bisa terlepas dari sejarah Pondok Pesantren Al Munawir sendiri, karena memang pada awal didirikannya ruhnya dari pondok pesantren itu adalah pesantren tahfidz yang menghafal Al-Quran. Nah, untuk istilah atau nama Madrasah Hufat itu sudah ada sejak zaman Simbah Haji Abdul Qadir. Itu adalah wadah perkumpulan bagi santri yang menghafal Al-Quran. Namun secara khusus gedung ini, gedung Madrasah Hufat 1 didirikan itu pada tahun 1989. Didirikan oleh Simbah Haji Muhammad Najib Abdul Qadir Munawir. Setelah beliau Romo Kiai Haji Muhammad Najib Abdul Qadir wafat, kepengasuhan komplek ini diasuh oleh Romo Kiai Haji Mas'ud Fatur Rahman dan juga ibunya Haja Musta'anah Sania Najib. Komplek ini sekarang terkhusus untuk santri penghafal Al-Quran dan juga mahasiswa. Seperti itu secara singkat tentang Komplek Madrasah Hufat 1. Pak Haudi, ngomong-ngomong tentang profil singkat tadi, pastinya komplek ini kan punya program unggulan kan? Kalau saya boleh tahu, apa aja tuh program unggulannya di komplek? Kalau terkait program unggulan ya, karena memang kita adalah basicnya komplek tahfidz, maka program unggulannya ya tentang menghafal Al-Quran, tentang tahfidzul Quran. Dan nanti ada beberapa kegiatan yang mungkin ada harian, mingguan, bulanan, dan tahunan yang itu mendukung santri-santri dalam menghafal Al-Quran. Kegiatan hariannya adalah yang pertama takror. Takror itu juga murajaah, tapi itu yang masuk dalam kegiatan wajib pondok. Nanti itu dilakukan setelah sholat maghrib dan setelah sholat subuh. Selanjutnya mungkin setoran. Di sini itu setoran ada 2 kali. Setoran di aula bersama Ustadz-Ustadz Badal dan juga setoran di dalam bersama Romo Yai. Kalau setoran di aula itu nanti setelah sholat subuh sekitar jam 6 pagi. Dan setoran malamnya itu setelah sholat isya sekitar jam 8 malam. Nanti kalau santri-santri yang sudah mengaji ke Romo Yai, sudah setoran dalam, nanti itu mengajinya ba'da asar. Untuk bisa mengaji ke dalam, nanti itu ada prasyaratnya. Minimal? Iya. Yang sudah setoran di aula dapat 10 juz dan juga sudah simaan 10 juz, nanti baru boleh setoran ke dalam. Itu kegiatan hariannya yang wajib itu. Nah, untuk kegiatan yang mingguannya ya mungkin pada umumnya komplek-komplek yang lain ya. Nah, kegiatan ro'an, bersihan setiap hari Minggu. Setelah itu kegiatan tibaan malam Jumat, dan nanti ada simaan kamar. Kalau bulanannya juga ada mujahadah,
ada simaan malam Sabtu Wage, dan nanti tahuannya ya ada Al Masyayikh, ada wisuda Khatimul Quran, mungkin untuk kegiatannya sehari-hari. Berarti kesimpulannya kompleknya jenengan ini Qur'anyel gitu. Insya Allah Qur'anyel, Qur'anyel. Al-Quran Al-Qur'an full. untuk menjadi komplek yang Qur'anyel. Mantap. Jos sekali. Nah, Kang Haudi. Kok Kang? Pak Haudi, kalau saya boleh tahu, apa saja sih fasilitas yang diberikan di komplek Madrasah Hufat 1 ini? Kalau fasilitas di sini itu sama seperti di pondok pesantren salaf lainnya ya. Ya, tapi yang paling utama sebenarnya fasilitas di sini itu adalah adanya teman-teman yang baik. Teman-teman yang baik. Circle teman yang tidak toksik gitu. Ya, tidak toksik dan saling menyemangati. Weh. Itu yang paling utama, itu nanti saling menyemangati supaya nanti akhirnya bisa sama-sama khatam. Senyum bersama-sama, membawa oleh-oleh ke rumah dengan senyuman. Oke. Nah, yang terakhir nih Pak Haudi, fun fact tentang Madrasah Hufat apa sih? Fun fact-nya apa ya? Kalau di sini itu kalau menurut saya semuanya menarik. Menarik semua. Semuanya menarik. Tidak ada yang merengut. Iya, bingung juga kalau menjelaskan fun fact-nya apa. Yang pasti santri-santri di sini itu ya, karena memang di sini tidak ada aturan yang sangat ketat. Jadi harus pintar-pintar membentengi diri sendiri. Di sini Fleksibel ya. Tidak ada pagar, tidak ada yang menjaga, jadi keluar jam berapapun bisa. Jadi untuk bisa khatam Al-Quran, dia santri di sini harus sadar dengan sendirinya. Harus sadar kalau waktunya ngaji ya ngaji, kalau waktunya kuliah ya kuliah. Kalau aturan yang khusus tidak boleh keluar jam malam dan lain-lain tidak ada. Tapi untuk mendorong supaya anak-anak itu rajin mengaji ya, nanti diharuskan simaan per bulan kelibatan 5 juz. Mungkin fakta menariknya itu. Menarik semua itu, Pak. Menarik yang Suka sangat saya. khusus tidak ada kalau memang di sini semuanya menarik. Menarik semua. Mungkin itu dari- Namanya pesantren tidak ada yang sulit. Menarik semua. Yang penting semuanya bisa tertawa. Oke, alright. Terima kasih Pak Haudi. Sama-sama. Nah, jadi itulah teman-teman penjelasan lumayan, profil lumayan, bukan profil singkat lagi dari komplek Madrasah Hufat 1. Jadi kita bisa lebih tahu apa aja yang ada di komplek Madrasah Hufat 1. Sekali lagi terima kasih Bapak Haudi yang sudah meluangkan waktunya kepada kami untuk menjelaskan bagaimana tentang Madrasah Hufat 1. Jangan lupa saksikan terus keseruan kami. Aduh, lali. Jangan lupa saksikan terus keseruan Haul Mbah Munawir yang ke-85 di channel YouTube Al Munawir TV. Salam Sakir Mania. Kembali lagi dalam Al Munawir TV dalam program Santri Talk. Kali ini kita akan bincang-bincang lagi dengan para khotimin, dengan Mas Rajif dan Mas Ayub. Kali ini saya akan bertanya dengan Mas Ayub, apa sih motivasinya kok sampai pengen banget menghafal Al-Quran? Monggo Mas Ayub. Mas, ya seperti yang saya katakan tadi itu, saya tuh kayak nggak ada prestasi ya Mas ya. Maksudnya awal-awal mulai dari sekolah nggak terlalu kelihatan prestasinya apa, kuliah juga belum selesai, Quran juga setengah-setengah, Kayak nggak punya senjata gitu ya. nggak punya senjata. Apa yang perlu dibanggakan, maksudnya buat orang tua gitu. Terus ya itu mungkin yang jadi apa namanya acuan saya, maksudnya masih tetap pengen ngapalin Quran ya itu. Tapi iya Mas, tapi tentu kan ngafalin Al-Quran sebelumnya di pondok sebelumnya kan tentu juga berat gitu ya Mas ya. Oh iya, tetap. Untuk memantapkan melawan segala tantangan, oh ini berat gitu, biar bisa maju terus gimana itu Mas? Ya itu Mas ya, niat ya. Kembali ke niat kayaknya. Itu biar maju terus ya. Sepertinya seperti itu. Nggak didorong dari belakang gitu. Nggak Biar ada. maju terus. terus. Iya tetap mungkin dorongan dari orang tua ya tetap ada. Doa apalagi. Oh, dari orang tua yang terus Tetap. mendorong ya. Terus ya kebetulan alhamdulillahnya itu saya apa ya disupport sama kakak adik, maksudnya supportnya nggak hanya bentuk kata-kata tapi ya uang, jajan, masih itu kan, yang paling itu penting. tambah semangat itu kan. Itu yang paling penting. Wah jadi Kiriman lancar ya Mas? lah iya, Alhamdulillah. maksudnya kalau bandingannya sama mungkin anak-anak penghafal Quran yang kurang beruntung di luar sana yang Harus kerja. yang mungkin yang nggak punya orang tua lagi apa yang berkurangan gitulah. Saya juga kadang-kadang salut sama mereka yang nggak punya orang tua terus masih gigih ngafalin Quran. Wah. Kayak merasa tertampar gitu ya. Iya, aslinya gitu. Mas coba kasih tahu Mas, dengan kalau misal uang saku lagi habis, Oh iya. itu kalau kode ke kakak gimana?
WA atau apa? Atau kadang motor atau apa kira-kira? Kadang foto motor mogok nih gitu biar Enggak. ke bengkel Mas. Atau foto dompet kosong Mas, itu? biasanya ini, saya kalau ke kakak saya itu bilangnya gini, Mbak, kok apalan kok tambah abot, nah Oh gitu. itu udah jadi udah jadi sinyal. Kode ya? Iya. Kok apalannya abot, tuh rokoknya kurang loh. Iya udah terus habis itu saya kirim emot yang kayak malaikat itu loh yang ada. Tahu aja itu. Ya gitu sih Mas. Kirain kirim emot yang dolar bersayap itu kira. Oh enggak. Oh ya gitu ya. Tapi respon dari kakak juga baik atau? Alhamdulillah, makanya saya bersyukur banget udah punya keluarga kayak gitu. Iya. Soalnya mereka juga berharap besok jenengan kalau dapat 10 kuota buat syafaat. Iya. Mungkin juga seperti itu pikiran saya. Oh iya, mbak saya juga paling sadar maksudnya. Butuh bantuan dari saya itu. Ya iki jane ora mereka sing nulung nek aku sing nulung gitu. Saling mutualisme. Mutualisme ya betul. Nah, sekarang saya juga mau tanya ke Mas Rajif nih. Kalau dari Mas Rajif sendiri apa nih Mas? Motivasi yang paling kuat kenapa jenengan pengen menghafal Al-Qur'an? Sebenarnya mungkin semua sama ya, simple gitu. Kalau menurut saya itu motivasi itu simple. Dari orang tua kalau saya. Iya, kalau ngelihat itu kan sebelum kita masuk terjun di dunia Al-Qur'an itu pertama kan kita belum kadang saya sendiri itu kurang paham kayak fadilah Al-Qur'an, memberi syafaat ke 10 dari keluarganya itu dan lain sebagainya. Nah itu di situ saya mikir nggak ada yang lain, motivasi yang lain selain kedua orang tua gitu, bisa membahagiakan kedua orang tua gitulah intinya. Dan yang saya tahu hanya kelak di surga kita akan memberikan mahkota kepada Bapak Ibu. Nah itu sangat utama ya. Motivasi yang sangat kuat sih. Menurut saya itu simple aja gitu. Enggak terlalu fadilah Al-Qur'an itu enggak. Belum tahu. Tapi mungkin itu untuk awal ya Mas ya. Untuk awal mungkin Mas bisa katakan simple, tapi untuk ketika sudah berjalan kadang di tengah-tengah bosen, ngantuk, kadang kepikiran barangkali loh ya, barangkali kepikiran cewek atau mantan pacar barangkali loh. Saya kan juga kadang malesnya lebih kuat daripada motivasinya. Nah, betul. Gimana itu Mas? Gimana ngatasinya? Kalau saya santai dulu ya. Mungkin pas ketika males itu santai, sebat, merokok dulu ya kan. Ngopi dulu, habis itu sambil merem sedikit bayangin wajah Bapak Ibu gitu aja sih. Bayangin wajah Bapak Ibu gitu aja. Nanti mungkin dari situ ya entah beberapa hari ke depan itu bisa tumbuh semangat itu lagi gitu. Nggak harus yang muluk-muluk lah, maksudnya nggak harus dipaksa, cukup bayangin aja gitu. Biasa. Semakin mengkeriput ya kan Bapak Ibu itu semakin tua dan ya. Imam kalau merem saya bablas tidur. Oh iya. Nah ini dari Mas Ayub sekarang. Mas Ayub itu selama menghafal itu kan pasti butuh kayak semacam bahan bakar mungkin ya. Ya selain tadi jajan. Oh iya. Terus ditransfer tiap bulan. Pasti ada bahan bakar lain kayak semisal dawuh-dawuhnya Romo Yai misalnya. Atau siapalah yang sekiranya menginspirasi jenengan dan jadi pegangan sampai jenengan khatam sekarang. Ada itu saya teringatlah Buya kalau nggak salah itu ya Hamid tapi kalau misalkan sudah terlanjur terjun ke Quran teruskan saja, maksudnya niatnya kita itu ngapalin Quran jadi niatnya kita khidmah abdi. Ya gimana seorang pelayan itu bisa memuliakan tuannya. Jadi sekarang tugas saya tinggal khidmah. Gimana caranya saya bisa memuliakan Qur'annya itu tadi. Insya Allah nanti merembet kemana-mana itu. Gitu. Kalau dari Mas Rajif, dawuh yang paling menempel apa Mas? Jadi keinget sama dawuhnya Allah yarham bayi Najib, ingat tujuan dari rumah. Gitu. Ya itu aja sih maksudnya. Kalau kita udah ingat ngapain kita ke Krapia, ngapain kita jauh-jauh dari rumah ke Krapia itu kalau enggak niatnya menghafal Al-Qur'an ya bakalan amburadul semua gitu.
Kalau pas lagi down, lagi apa gitu ya kadang inget dauh itu, akhirnya bisa semangat lagi. Gitu. Kalau pas lagi tidur gitu. Pas lagi tidur nggak inget apa-apa Mas. Oh, kirain Udah ganti. kirain terpikir ada yang bangunnya ngaji sudah siang gitu. Kalau dari Mas Rajif sekarang ya kan ya. Kalau dari Mas Rajif selama menghafal ini punya patokan siapa? Inspirator siapa? Wah, aku ngefans sama Mbah Yai ini nih misalnya, atau Bu Nyai ini nih gitu. Itu siapa jenengan? Kalau di dunia tahfidzul Quran itu saya tetap ngefans sama yang saya tahu sendiri, yang pernah ngajar saya, ya Allah yarham, Romo Kiai Haji Raden Muhammad Najib Abdul Qadir. Tidak ada lain. Tapi itu beliau juga memberi pengalaman, memberi motivasi itu di dalam segala aspek gitu, tidak hanya di dunia tahfidzul Quran, tidak hanya di dunia penghafal Quran gitu, tapi juga tawaduknya beliau, bagaimana cara serawung dengan masyarakat, bagaimana mengayomi santri-santrinya biar tidak terlalu canggung dengan beliau gitu, seperti itu. Sama yang nomor 2 ya tetap kedua orang tua saya, Bapak Ibu, itu luar biasa bagi saya. Iya, tetap luar biasa. Support system paling utama. Support system paling utama. Ya itu tadi. Bayangin wajah kedua orang tua itu tadi lah. Seperti itu. Kalau Mas Ayub siapa Mas? Yang jadi idola jenengan dalam hafal? Terus terang ya tetap Buya ya. Cuma selain Buya, ayah saya sendiri. Ayah juga menghafal. Iya. Oh enggak, maksudnya ini maksudnya idola dalam menghafal ya Mas? Iya, inspirator. Masih Buya aja Mas? Buya nggak ada yang lain pokoknya. Nggak ada. Nah sekarang jenengan berdua kan sudah selesai ya? Sudah selesai. Pasti dalam proses yang jenengan jalani dari awal sampai sekarang ada berbagai tantangan, ada berbagai cobaan. Nah saya pengen tahu nih, kalau dari Mas Rajif sendiri, tantangan yang jenengan hadapi selama ini apa? Godaan-godaan, apakah cewek, terus kemudian males males kesuwen misalnya, atau apa gitu misalnya? Barangkali ngantuan Mas, ya kan itu alamiah ya. Itu kalau itu imam Mas itu. Atau mungkin lagi menghafal, hampir mau selesai, kegoda kepengen kerja, bisnis dan sebagainya. Monggo. Kalau saya itu ya memang cobaan-cobaan tetap ada ya. Mungkin yang terasa agak berat dan sampai benar-benar frustasi itu ketika kabundutnya Mbah Yai Najib, Allahyarhamnya Najib itu memang benar-benar kayak mau boyong gitu dari pondok itu berarti saya dapat berapa tahun, kalau nggak 1,5 ya 2 tahun loh. Itu kayaknya yang itu. Pada belum selesai merasa terpukul. Nah ya di situ itu banyak yang pas ketika tahu kabar bahwa Mbah Yai Najib kabundut itu banyak yang boyong santri-santri itu. Nah pas ketika itu saya ingat di aula ribat itu saya telepon sama bapak saya bilang, Bapak, Mbah Yai Najib kabundut. Terus kata bapak, "Jenjuk piye? Terus gimana?" Gitu. Saya kayaknya nggak bisa ngelanjutin di sini Pak. Gitu. Saya mau balik lagi ke Blora. Saya bilang gitu sama bapak saya. Ke Mbah Yai Haror gitu kan, 1 rating. Iya. Terus saya dimarahin sama bapak saya. Gitu. Kalau kamu memang intinya nek kowe memang niat ngapal lagi Quran yang kerapiak, ya aja mandeng kiai ini sapa, aja mandeng gurune sapa, ya wis anggere dilakoni walaupun pendiri ataupun yang jadi motivasi kamu Mbah Yai Najib itu kabundut, dan kan masih ada banyak kiai-kiai yang sama masyhurnya, sama alimnya juga gitu. Itu yang kedua, yang menurut saya itu tantangan yang paling berat, saya masih hampir boyong. Saya kan ada target dulu pas masuk itu target ngafalin Quran 3 tahun. Memang target itu bullshit memang. Sangat bullshit target itu. Ya nggak apa-apa sih kalau ada target, memang bagus. 3 tahun saya ngafalin Quran, niatnya habis itu mau kuliah itu. Nah, selesai 3 tahun itu dan saya belum selesai Al-Quran saya telepon sama bapak saya mau boyong, saya bilang gitu. Soalnya saya nggak bisa ngafalin Quran sampai selesai, saya mau kuliah. Itu dimarahin lagi. Coba mohon maaf, pas itu nyenengan sudah dapat berapa itu pas itu? Itu dapat 20, belum cuman 20 kayaknya itu. Ujiannya pas mau akhir ya? terus. Cuman 20 itu, terus dimarahin sama bapak saya. Ya itu kayak dawuhnya Mbak Ubaya Hamid itu, nah kamu itu sudah masuk di dalam lautan Al-Quran gitu. Kalau nggak sekalian, kamu itu baru basah itu masuk angin Mas, kalau mandi sekalian. Kalau nggak mandi sekalian masuk angin, basah itu baru di dada ke bawah, kepala kamu sama itu belum basah itu.
Akhirnya sempat saya pulang mondar-mandir Jogja rumah itu ya nyari Oh. motivasi lah ibaratnya, nyari pencerahan lah. Oh, sempat pulang ya? Sempat pulang. Lama? Hampir 1 bulan. Wah, itu lama. Nah pas bayar Najib Kapundut itu juga saya sempat pulang. Bukan pulang sih, sempat nggak setoran selama 2 bulan itu saya. Oh. Jadi kayak stuck 2 bulan gitu. Itu Masih- sangat down banget itu sih. Iya, masih merasa kehilangan banget Bener, ya? masih merasa kehilangan. Yang ketiga itu nggak ada yang lain, tetap tantangan yang paling berat itu ya males. Males. Sangat berat. Iya. Sangat berat. Males sangat berat. Musuh kita semua. Musuh kita semua sangat berat. Ya mungkin itu sih. Bayar Najib Ya. Kapundut sama itu. Mungkin yang terakhir untuk segmen ini dari Mas Ayub, tantangan dan ujian yang jenengan hadapi selama menghafal. Anu paling Mas ya. Kalau saran libur apa ya? Libur ngaji, gimana tuh? Kalau saran libur kan jadi males. Oh gitu. Tidak ada inisiatif untuk nyelengin dewe gitu. Iya, Susah. susah sih Mas ya. Lingkungannya. Kalau udah terlanjur libur itu waduh. Tapi seneng nggak Mas libur kan santri-santri Tetep, libur seneng ya? Aslinya ya baina-baina itu. Seneng apa enggak Kalau ya. ditanya seneng nggak seneng, tapi hatinya jingkrak-jingkrak. Seneng banget. Ya itu sih Mas. Ujiannya itu ya. Ya kalau misalnya mungkin sama males. Terus Males. apa namanya? Kesehatan juga kalau sakit itu. Makanya kadang-kadang kemarin pas sowan-sowan itu dibilangin para penghafal Al-Quran itu seharusnya juga memperhatikan kesehatannya gitu. Iya. Ya jadi ngaji itu kalau bisa jangan duduk terus, kadang sambil berdiri. Pas sowan kemarin ke Pak Gus Sinten? Ya mas. Sing anu. Komplek L. Kusnawar. Kusnawar. Nggih, Kusnawar saya. Itu pesannya. Tapi Mas, Nggih Gus Wayo. kalau pas jenengan setoran ngaji terus berdiri kayaknya nggak sopan Mas. Oh iya. Beda lagi. Oh itu kalau Pak Yainya duduk dihukum jangan mungkin sampai berdiri Mas. Pasti joget-joget biar gak ngantuk ya Mas. Pas terus sendiri maksudnya ya. Jangan kebanyakan duduk. iya. Ya kata teman saya tuh yang anak jurusan olahraga ini. Kata dia tuh kita kalau duduk tuh maksimal setengah jam Mas. Jadi setelah setengah jam tuh kita suruh stretching. Kata dia yang anak jurusan olahraga ya. Cuman kan kita nggak enak juga lah kalau setoran sama Iya, Pak Yai kalau pas pas setoran. setengah jam Iya. Rebahan. terus stretching kan nggak enak juga. Cuman film apa ya? Realitanya kadang-kadang itu ya teman-teman kita itu kadang-kadang kan kalau masalah kesehatan agak acuh tak acuh lah. Kurang memperhatikan. Mungkin harus diingatkan sama sakit mungkin Mas. Oh, Biar mau jaga iya. kesehatan. Nah itu salah satu tantangannya itu sakit. Kalau udah sakit males mau ngaji males, mau ngapain males ya. Baik teman-teman, untuk segmen kali ini kita akhir sampai di sini. Sampai kita ketemu lagi di Al Munawir TV.